Pernah nggak sih kamu kepikiran apa sih sebenarnya yang membuat seseorang bisa betah banget terjebak di dalam hubungan yang toksik? Kenapa ya? Udah disakitin berkali-kali, tapi kok tetap susah buat pergi? Hai teman-teman, selamat datang di podcast Bimbingan dan Konseling Reflektif. Bersama saya, Miftahul Janah, mahasiswa semester 2 program studi Bimbingan dan Konseling IKIP PGRI Wates. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu psikodinamika dalam toxic relationship. Menjawab pertanyaan di awal tadi, pada kesempatan kali ini, kita akan bedah secara mendalam bagaimana peran alam bawah sadar, luka masa lalu, pola attachment, hingga dorongan repetition compulsion bekerja di dalam diri seseorang yang terjebak di dalam toxic relationship. Yuk kita obrolin bareng-bareng. Sama dia sakit, tapi kalau nggak sama dia rasanya jauh lebih sakit. Kalimat itu sering banget muncul dari orang-orang yang terjebak di dalam hubungan yang toksik. Kita mungkin sering melihat kasus seperti seseorang yang terus-menerus dimanipulasi, selalu disalahkan, selalu di-playing victim oleh pasangan mereka sendiri, bahkan sampai kehilangan rasa percaya dirinya sendiri. Tapi anehnya, setiap kali disakiti, justru dialah yang pertama kali minta maaf dan merasa bersalah. Dialah yang paling takut kalau hubungan itu harus berakhir. Jujur, kalau cuma dilihat dari permukaan, gampang banget buat kita bilang, kok bodoh banget sih? Tinggalin aja kenapa? Susah banget. Tapi kenyataannya emang gak pernah sesederhana itu. Ada sebuah ikatan emosional yang membuat langkah kita untuk pergi itu terasa berat banget. Pertanyaannya, kenapa sih kita bisa begitu terikat dengan orang yang jelas-jelas toksik untuk kita? Orang yang jelas-jelas beracun untuk kita. Kok bisa kita malah semakin takut kehilangan saat hubungan itu semakin gak sehat? Kasus seperti ini dalam psikodinamika ada penjelasan mendalam mengenai bagaimana konflik alam bawah sadar dari masa lalu yang belum selesai sebenarnya sedang mengendalikan seluruh dinamika batin dari korban. Nah, teman-teman, kasus seperti ini dalam psikodinamika ada penjelasannya mengenai bagaimana konflik alam bawah sadar dari masa lalu yang belum selesai sedang mengendalikan seluruh dinamika batin dari korban. Rasa takut kehilangan yang gak logis ini manifestasi nyata dari trauma attachment atau gaya kelekatan keliru yang terbentuk sejak masa kanak-kanak. Ketika seorang anak tumbuh di lingkungan yang membuatnya terbiasa diabaikan, dituntut terlalu sempurna, atau selalu disalahkan, alam bawah sadarnya merekam sebuah struktur psikis yang keliru, bahwa rasa sakit, penolakan, dan rasa bersalah yang ia terima adalah bentuk dari kasih sayang. Lalu, dampaknya apa? Dampaknya, saat dewasa dan masuk ke dalam sebuah hubungan, alam bawah sadar korban ini akan secara otomatis mencari dinamika yang familiar itu. Korban merasa ia tidak layak mendapatkan cinta yang tulus, sehingga ketika pasangannya melakukan manipulasi, batinnya justru merasa kalau dia berada di tempat yang semestinya. Melalui dinamika ini, kita jadi bisa melihat bagaimana ego si korban melakukan denial atau penyangkalan secara akut. Korban mengalami konflik batin yang hebat antara realita bahwa pasangannya itu manipulatif dengan kebutuhan egonya untuk merasa aman. Karena egonya terlalu rapuh untuk menerima kenyataan bahwa ia sedang dihancurkan, mekanisme denial ini justru memanipulasi kesadarannya. Korban dipaksa untuk menolak fakta, menyangkal perlakuan manipulatif pasangannya, dan selalu mencari pembenaran, seperti
Sebenarnya dia baik kok, aku yakin. Pasti dia kayak gini cuma karena lagi emosi. Jadi, otak dipaksa hanya untuk mengingat momen manisnya dan menyangkal perlakuan manipulatifnya. Penyangkalan yang terus-menerus ini akhirnya mengunci korban ke dalam lingkaran repetition compulsion. Sebuah dorongan bawah sadar yang kuat untuk terus mengulang-ulang pola hubungan yang menyakitkan. Secara psikodinamika, repetition compulsion ini adalah upaya bawah sadar korban yang keliru untuk menyembuhkan luka lamanya. Alam bawah sadar korban itu ada ambisi tersembunyi di dalam egonya. Korban berpikir kalau kali ini dia bisa mengubah orang yang toksik menjadi penyayang, maka luka masa kecil korban dulu otomatis akan ikut sembuh. Tragisnya, korban sedang bertaruh pada orang yang salah untuk menyelesaikan urusan masa lalu yang belum selesai tersebut. Lalu, pada akhirnya, kita bisa melihat bahwa bertahan di dalam hubungan yang menyakitkan ini bukanlah karena rasa cinta yang sehat, melainkan sebuah peperangan batin. Alam bawah sadar korban akan terus berjalan mundur, mencari validasi dan kesembuhan di tempat yang justru terus-menerus memberi luka baru. Bertahan bukan lagi karena rasa cinta, melainkan karena kita terjebak dalam ilusi masa lalu kita sendiri. Karena kita terjebak dalam bayangan-bayangan manis kita sendiri. Dari situ, kita memahami bagaimana pendekatan psikodinamika itu bekerja. Inti dari pendekatan ini adalah membawa konflik alam bawah sadar yang selama ini tersembunyi bisa naik ke atas permukaan kesadaran kita. Selama trauma attachment, mekanisme denial, dan dorongan repetition compulsion itu masih tersembunyi di alam bawah sadar, korban akan terus-menerus terjebak dalam lingkaran setan. Hubungan yang toksik tanpa tahu cara untuk keluar. Tapi, ketika konflik bawah sadar itu berhasil ditarik ke atas ego kesadaran, ketika korban akhirnya menyadari dan menerima kenyataan bahwa ia bertahan bukan karena cinta, tetapi karena luka dari masa kecil, disitulah proses penyembuhan sesungguhnya baru dimulai. Teman-teman, menyadari kalau kita punya luka masa lalu atau pola attachment yang keliru itu emang gak gampang. Tapi, sadar adalah langkah pertama untuk sembuh. Kita nggak bisa ngubah masa lalu, tapi kita punya kekuatan penuh untuk memutus lingkaran setan itu sekarang. Kamu berharga, kamu layak dicintai tanpa harus mengorbankan dirimu sendiri. Disinilah pentingnya proses bimbingan dan konseling. Lewat konseling, kita dibantu untuk menggali alam bawah sadar, berdamai dengan luka lama, dan pastinya belajar membentuk pola hubungan baru yang lebih sehat di masa depan. Saya Miftahul Janah, terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast bimbingan dan konseling reflektif ini. Mari kita mulai menyayangi diri kita sendiri. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.